Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarsi, mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 4 di Kementerian Agama 2025 dengan NIM 25426733123. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MI Matlaur Anwar Cibugang, kelas 5, dengan mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Akhlak Terpuji. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Udah. Sekarang sebelum belajar kita dibiasakan untuk berdoa dulu biar belajar kita ini lancar ya. Ya udah, kepada ketua kelas silahkan memimpin doa. Sebelum belajar doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu cek kehadiran kalian dulu ya, takutnya ada yang nggak masuk ya. Ibu cek dulu. Yang hadir acungkan tangan ya. Siti Sanaia, Komaria, Saepullah, Udin Saepul Malik, Jahrotun, Pika Ramadan, Dede Saepul Bahri. Semangat ya. Muhammad Rian, Leli Lestiawati, ya. Destiani Kurnia, Nisa Koirunupus, Rosna, Ayu Mutiara, Sahrini, Anissa Sakbani. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti hadir semua. Untuk meningkatkan rasa cinta kita ya, rasa nasionalisme kita untuk negara kita, kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita. Coba semuanya dimohon berdiri dulu ya.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Udah, sekarang kalian duduk lagi ya. Kalian cinta enggak sama negara kita? Cinta ya. Makanya harus hafal lagu kebangsaan. Udah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya. Boleh? Mengapa seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik? Coba jawab. Siapa yang bisa jawab? Kenapa seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik? Coba ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab acungkan tangan. Kenapa seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik? Coba. Ya. Ya, coba. Ya, bagus. Siapa lagi? Coba. Tepuk tangan. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa jawab? Ibu kasih bonus loh. Siapa lagi? Tarini? Nupus? Nggak ada yang bisa jawab lagi? Coba. Kenapa seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik? Coba. Coba ada yang bisa jawab? Karena akhlak yang baik itu merupakan keimanan kita kepada Allah. Ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran mengenai akhlak terpuji ya. Karena akhlak yang baik merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah. Dengan berakhlak mulia, peserta didik dapat hidup rukun, damai ya. Jadi kita itu harus memiliki akhlak terpuji. Contohnya kepada teman. Contoh akhlak terpuji. Gimana?
di sekolah. Ya, bisa toleransi antar. Ya. Apalagi? Itu tujuan akhlak terpuji ya, saling menghargai ya. Ya. Apalagi coba kalian ada yang tahu? Banyak ya. Jadi kita itu harus mencintai di sekitar kita. Contohnya kepada orang tua, kepada guru, kepada teman ya. Harus saling menyayangi ya. Apalagi nanti kalian harus memahami akhlak terpuji ya. Nanti ibu tanya loh ya. Kalian jangan tegang, senyum. Kalian masih semangat? Coba ibu cek. Kalian masih semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, kalian masih semangat? Mau dilanjutin? Ya, semangat ya. Sekarang kita ke materi ya. Kalian perhatikan. Kita membahas tentang akhlak terpuji. Kalian simak, soalnya nanti di akhir kalian akan ibu kasih soal. Di sini, akhlak terpuji ya, pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga akhlak mahmudah. Bisa juga merupakan sikap, ucapan, dan perbuatan baik sesuai ajaran Islam. Berasal dari niat yang baik dan dilakukan secara sadar. Itu akhlak terpuji ya. Di sini pentingnya akhlak terpuji. Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting. Akhlak menjadi bukti nyata dari keimanan seseorang. Orang yang beriman dengan benar akan tercermin melalui perilakunya sehari-hari. Ya. Oleh karena itu, mempelajari dan membiasakan akhlak terpuji sejak kecil sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama dalam akhlak terpuji. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, aman, pemaaf, dan penyayang terhadap semua orang. Allah Shallallahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'alla kulli azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4 ya. Dengan berakhlak terpuji, kehidupan akan menjadi lebih damai,
hubungan dengan orang lain menjadi baik, dan Allah Shallallahu wa Ta'ala akan memberikan pahala atas setiap kebaikan yang dilakukan. Selanjutnya ya. Di sini ada macam-macam akhlak terpuji ya. 1, jujur. Bisa disebut juga sidik. Jujur adalah sikap berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Tidak berbohong dan tidak menipu. Kejujuran harus dilakukan dalam setiap keadaan, baik saat diawasi maupun tidak diawasi ya. Allah Shallallahu wa Ta'ala berfirman ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua, amanah. Perhatikan ya. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tugas, janji, dan titipan. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh serta berani menerima akibat dari perbuatan yang dilakukan. Itu macam-macam akhlak terpuji. Yang keempat, sopan dan santun ya. Sopan dan santun dalam sikap berperilaku baik sesuai dengan adab dan tata krama. Yang kelima, rendah hati atau tawadu ya. Rendah hati adalah sikap tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Orang yang rendah hati menyadari bahwa semua kelebihan berasal dari Allah Shallallahu wa Ta'ala. Yang keenam, sabar ya. Ingat ya. Sabar adalah kemampuan menahan diri dari amarah, tidak mudah mengeluh, dan tetap berbuat baik dalam keadaan sulit. Yang ketujuh, pemaaf. Pemaaf adalah sikap mudah memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyimpan dendam. Yang kedelapan, tolong menolong. Perhatikan ya. Tolong menolong adalah sikap saling membantu dan dalam kebaikan dan tidak dalam perbuatan dosa. Di sini ada contoh akhlak terpuji siswa. Ya, tidak mencontek saat ulangan ya. Itu akhlak terpuji. 2, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Terus berbicara sopan kepada guru dan teman. Membantu teman yang kesulitan. Itu contoh akhlak terpuji. Tidak boleh nyontek ya. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Berbicara sopan kepada guru, kepada teman, membantu teman yang kesulitan. Ya. Sekarang hikmahnya ya. Hikmah
berakhlak terpuji. Hikmahnya dicintai oleh Allah, disukai oleh orang, hidup menjadi damai dan bahagia, menjadi teladan bagi orang lain. Pembiasaan akhlak terpuji. Membiasakan memberi salam, berkata jujur dalam setiap keadaan, disiplin dan tanggung jawab, berperilaku sopan dimanapun berada. Jadi akhlak terpuji itu tidak mengenal tempat ya. Coba, akhlak terpuji apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Coba, akhlak terpuji apa yang sudah dilakukan kalian hari ini? Ngapain aja? Coba undang. Uput? Jangan sama jawabannya. Leli? Leli. Beri salam? Bagus, iya. Rosna? Apalagi akhlak terpuji yang sudah kalian lakukan hari ini? Kan ku ibu tadi udah dijelasin. Banyak. Coba. Coba apa? Kan kalian menyimak nggak tadi? Hari ini kalian udah melakukan akhlak terpuji apa? Neng ngalakukenan. Iya hari ini. Tuh. Coba, biar hidup. Kalian masih semangat? Coba. Kalau kalian menyimak pasti tahu. Apa coba? Akhlak terpuji tadi banyak. Yang udah kalian lakukan hari ini. Ngapain aja? Kalian udah membersihkan kelas? Itu juga contoh akhlak terpuji ya. Yang udah kalian lakukan hari ini. Coba ibu ulas lagi ya. Kalian perhatikan nanti setelah ini kalian akan mengerjakan soal. Kalian perhatikan ya. Ibu ulas lagi. Di sini akhlak terpuji juga disebut juga akhlak mahmudah ya. Hanya mengulas ya, jangan semuanya ya. Kalian ingat ya. Setelah ini kalian melakukan latihan. Terus perhatikan. Pentingnya akhlak terpuji. Coba kalian simak dulu. Dalam Islam, akhlak terpuji memiliki kedudukan yang sangat penting ya.
Sangat penting akhlak terpuji manya dalam kehidupan kita. Dengan berakhlak terpuji, kehidupan akan menjadi lebih damai ya. Hubungan dengan orang lain menjadi baik. Ya, itu akhlak terpuji. Selanjutnya perhatikan ya. Di sini ada beberapa macam akhlak terpuji. Kalian perhatikan. 1, jujur. 2, amanah. 3, tanggung. 4, 5, rendah. 6, 7, 8, itu contoh akhlak terpuji ya. Kalian masih ingat? Kalian udah memahami? Tadi ada berapa macam akhlak terpuji? 8 ya. Jujur, amanah, tanggung jawab, sopan santun, rendah hati, sabar, pemaaf, dan tolong menolong ya. Ibu hanya mengulas ya. Contoh akhlak terpuji siswa, tidak mencontek. Melakukan tugas dengan tanggung, membantu teman yang kesulitan. Ya. Hikmahnya disukai oleh orang, hidup menjadi damai dan bahagia, menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus membiasakan melakukan akhlak terpuji ya. Membiasakan memberi salam, itu juga akhlak terpuji ya. Berkata jujur, disiplin, berperilaku sopan. Ada yang mau bertanya? Berarti kalian udah paham? Udah paham belum? Jawab, udah paham belum? Kalau udah paham, kita coba ibu kasih soal ya. Kasih soal. Kalian udah siap mengerjakan soal? Waktunya 15 menit ya. Ibu bagiin dulu soalnya. Ini tugas mandiri ya. Materinya dari yang tadi ibu bahas ya. Kalian menyimak enggak? Udah coba. Kalian kerjakan. Kasih nama ya dan kelas. Kelasnya kelas 5. Bawa pulpen enggak? Jangan kalau menyontek, jangan nyontek ya. Ada yang 2 enggak?
2 orang lagi. Kasih nama dan kelas. Gimana? Iya. Itu benar. Isinya di sini. Ini soal, ini jawaban. Ini soalnya. Ya. Soalnya dari tadi tanya aku ibu dia. Kalau kalian nyimak, pasti kalian tahu. Waktunya 15 menit. Jangan saling nyontek ya. Kalian harus jujur. Kalau mau bertanya, acungkan tangan ya. Ini ya, di sini. Biarin di sini. Biarin. Di sini isinya. Iya, isinya di sini. Itu kan soalnya 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lembar jawabannya. Kalau kalian nyimak, kalian pasti tahu. Kan ku ibu udah dijelasin. Ya.
Dah, diem. Masih lama ya.
Ya, kenapa? Ya, tinggal jawab iya atau tidak ya. Kalau iya, iya yang dicontreng. Kalau tidak, tidak yang dicontreng ya. Kenapa? Di sini. Kalau iya berarti yang dicontreng iya. Ya, kalau tidak yang dicontreng tidak ya. Ini kan di sini ada pilihan satu iya dan tidak. Berarti ya dicontreng. Iya, pilih. Ya, dicontreng ya. Kalau kalau jawaban iya berarti yang dicontreng yang i. Kalau yang tidak berarti yang dicontreng yang tidak ya.
Udah semua. Masih belum? Udah? Udah. Sekarang kumpulin ya kalau udah. Ini. Udah.
Udah, nggak boleh. Udah semuanya? Semuanya udah? Semuanya udah? Udah kumpulin. Kalau udah kumpulin. Kumpulin ya. Kumpulin ya. Kalau udah kumpulin. Udah Rian? Kumpulin. Kumpulin ya. Udah. Udah ya. Semuanya udah. Berarti kalian gak menyimaknya. Coba Ibu cek ya. Ibu lihat hasil kerja kalian. Di sini kan pertanyaannya yang pertama, jelaskan pengertian akhlak terpuji menurut ajaran Islam. Sebutkan macam-macam akhlak terpuji, jujur, adil, amanah. Itu bagus ya. Sebutkan 4 contoh nilai atau akhlak terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Kalian masih semangat? Masih semangat? Kalian masih semangat sekali lagi? Semangat ya. Sambil rileks, kita nonton video ya. Sambil istirahat ya. Kalian simak. Nanti dikerjakan lagi kerja kelompok ya. Kalian simak videonya ya. Bentar. Bentar ya. Perhatikan ya. Kalian simak. Kalian perhatikan. Perhatikan.
Ada apa saja ya di video ini? Kalian udah menyimak video tadi? Isinya tentang apa saja? Tentang apa yang ada di video coba? Iya, yang dilakukannya apa? Terus? Yang semangat, terus? Apalagi? Jangan membuang makanan. Jangan membuang makanan ya, itu dilarang ya. Kalian suka membuang? Suka membuang makanan enggak? Suka. Masih semangat? Sekarang kan kalian tadi udah lihat video ya. Kalian menyimak enggak? Sekarang kelompoknya udah dibagi ya. Ada 3 kelompok. Sekarang tugas kelompok. Kalian kerja sama ya? Kerja sama ya. Kerja sama. Nih, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kerja sama. Ya. Kerja sama, kerja sama. Ya, kerja sama ya. Ya. Kerja sama kalian. Ya. Waktu 15 menit ya. Ya. Isinya di sini. Ya, kenapa? Ini berarti kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah, kerjakan. Waktunya lama ya. 15 menit. Kerjasama. Nanti kalian akan mempresentasikan ya kelompok masing-masing.
Iya, kasih nama kelompok. Kelompok 3 berarti itu nanti. 1, 2, 3 ya. Enggak. Muat enggak? Udah jangan. Kelompok 3 aja. Undang. Iya. Begini ya. Udah siap mempresentasikan nanti ke depan. Undang. Kenapa, Neng? Jangan gak muat. Nama kelompok ya. Udah semuanya? Ya udah, sekarang coba kalian harus Ibu tunjuk aja ya. Coba kelompok 3 dulu untuk mempresentasikan ke depan. Ya. Perwakilan apa semua ya? Semuanya aja ke sini, ke depan. Sini, di sini, Neng. Ya, coba Ibu pengen dengar. Neng aja, satu orang perwakilan. Ya. Pertanyaannya apa tuh? Tuliskan hal-hal penting yang kamu lihat pada video tersebut. Anak menunjukkan sikap hormat kepada orang tua. Anak mau mendengarkan nasihat. Terjadi perubahan perilaku dari kurang baik menjadi lebih baik. Nomor 2. Berdasarkan video yang telah kamu tonton, tulis 2 pertanyaan yang muncul dalam pikiranmu. 1. Bagaimana cara menerapkan akhlak terpuji di sekolah? 2. Apa manfaat memiliki akhlak terpuji bagi diri sendiri? Sebutkan contoh akhlak terpuji yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara sopan dan santun kepada orang tua, guru, dan teman. Ya, udah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Ayo, ke depan.
Jawaban kalian ya. Nomor 1 apa? Tuliskan hal penting yang kamu lihat pada video Keras. tersebut. Jangan membuang makanan, harus sopan santun, memberi salam kepada orang tua. 2. Berdasarkan video yang telah kamu tonton, tuliskan 2 pertanyaan yang muncul dalam pikiranmu. Mengapa kita harus berperilaku sopan santun kepada orang tua? Apa akibat jika tidak menerapkan akhlak terpuji? 3. Sebutkan contoh akhlak terpuji yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap ramah dan tolong menolong kepada sesama. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Yaudah, kelompok 1 duduk ya. Kelompok 2. Ayo ke depan semuanya, kelompok 2. Anak dan orang tua, contoh berperilaku sopan dan 1. Pesan tentang harus berbuat baik dalam kehidupan. Mengapa kita harus berperilaku sopan kepada orang tua? Apa akibat jika tidak menerapkan akhlak terpuji? Menghormati dan mematuhi nasihat orang tua cerita guru. Menghormati dan mematuhi nasihat orang tua serta guru. Udah, bagus. Kasih tepuk tangan. Udah ya. Semua kelompok udah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Kalian hebat. Masih semangat? Masih semangat? Jadi akhlak terpuji itu banyak manfaat ya. Kalian masih semangat? Coba Ibu cek tepuk fokus. Ulangi. Tepuk fokus. Melihat. Fokus. Kalian masih fokus? Masih semangat? Apa kalian sudah tahu tentang akhlak terpuji sekarang? Ya. Apa? Ya. Ada berapa macam tadi akhlak terpuji? 1. Terus? 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jadi ada 8 macam akhlak terpuji ya. Jadi kesimpulannya akhlak terpuji itu perilaku sikap seseorang yang tercermin dalam perbuatan kita sehari-hari ya. Itu akhlak terpuji. Contohnya amanah berarti dapat dipercaya. Ya, jujur. Jujur coba. Disiplin. Ya.
Jadi kesimpulannya kita harus berakhlak terpuji ya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya. Coba Bahri sebutkan satu contoh akhlak terpuji. Ya, pintar ya. Anissa, coba sebutkan contoh akhlak terpuji di sekolah. Di sekolah. Contoh akhlak terpuji di sekolah. Coba, Upus, Leli, ya, Epul, Rosna. Coba, akhlak terpuji di sekolah. Menolong teman, menyapu, itu juga akhlak terpuji ya. Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, mungkin pelajarannya kita tutup. Dan pelajaran untuk selanjutnya kita nanti ya, dengerin dulu. Tentang akhlak tercela. Kalian duduk dulu. Ya udah, kalau kalian udah paham, udah mengerti, Ibu tutup pelajaran hari ini. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sebelum pulang berdoa. Sebelum pulang doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri. Doa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.